Shalom, selamat pagi. Pembacaan kita hari ini terambil dari Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai 31 dengan 4 perikop. Untuk pembacaan pasal ini, saya akan menyiapkan 2 video agar kita bisa mengikuti dengan baik. Video ini adalah video bagian pertama yang akan menjadikan perikop peraturan tentang jaminan harta sesama manusia dari ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalkan ternak di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugiannya. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah, haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu, atau seekor domba, atau binatang apapun, dan binatang itu mati, atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya, mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugiannya. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh
menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga memberi perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Saudaraku, kalau kita memperhatikan pembacaan ini dari ayat 1 sampai 17, maka kita melihat aturan-aturan yang disampaikan kepada bangsa Israel begitu banyak dan sangat jelas. Mulai dari aturan pencurian lembu, di mana mencuri 1 ekor lembu harus diganti dengan 5 ekor lembu, ayat 1. Demikian juga aturan dengan menggembalkan ternak di ladang, ayat 5. Bahkan tentang aturan bagaimana menyalakan api di tengah-tengah semak duri yang bisa menimbulkan kebakaran, di mana hal-hal ini diselesaikan dengan aturan yang ada, tetapi satu-satunya perkara yang dibawa di hadapan Allah adalah dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan. Kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Saat ini kita juga terikat dalam berbagai hukum negara yang apabila melanggarnya, maka akan berhadapan dengan penegakan hukum dan juga hukum Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Selanjutnya pada video yang kedua. Amin.